Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to MGMP channel of Junior High School English Teachers of Bantul Regency, Yogyakarta. In this nice occasion, I would like to discuss about the difference between report and descriptive text, part 2. Untuk selanjutnya, marilah kita bahas lebih dalam lagi mengenai perbedaan teks report dan deskriptif dipandang dari 3 sudut pandang, yaitu dari tujuan, dari struktur teks, serta dari unsur kebahasaannya. Pada bagian pertama, kita sudah sekilas membahas tentang perbedaan teks report dan teks deskriptif, yaitu teks reports menggambarkan secara umum, sedangkan teks deskriptif menggambarkan secara khusus. Well, audiences, let us see the aim, the goal, and the purpose of report text. Tujuan dari teks reports adalah yang pertama, to describe in general, yaitu menggambarkan secara umum. Yang kedua, to inform the fact information, menginformasikan faktual atau fakta-fakta atau kenyataan yang terdapat di dalam benda atau sesuatu yang digambarkan. Kemudian mari kita lihat bagaimana tujuan dari teks deskriptif. Apakah sama dengan teks report? Tujuan dari teks deskriptif adalah yang pertama, to describe, yang kedua, to attract readers to visit. Ya, ini misalkan teks deskriptifnya adalah tentang tujuan wisata atau tentang tempat-tempat yang terkenal di dunia. Berarti tujuan teksnya adalah selain menggambarkan, juga agar pembaca tertarik untuk mengunjunginya. Perbedaan selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan struktur teks dari report dan deskriptif. Struktur teks report dibagi menjadi dua, yaitu general classification dan description. Pada contoh paragraf general classification digambarkan di sini polar bears atau beruang kutub berasal dari Amerika. Kemudian pada description-nya atau gambaran umumnya dikatakan polar bears merupakan hewan karnivor. Jadi biasanya dalam teks report itu terdapat bahasa Latinnya dari benda, binatang, atau sesuatu yang digambarkan. Lalu bagaimana struktur teks dari deskriptif? Ada 2 struktur teks dari deskriptif, yaitu yang pertama identification dan yang kedua description. Dalam identification, pada contoh paragraf yang ada di sini diperkenalkan seekor binatang beruang berjenis kelamin laki-laki yang bernama rua. Jadi pada paragraf identification menjelaskan atau menggambarkan tentang benda, binatang, atau sesuatu yang digambarkan. Kemudian description-nya lebih spesifik atau khusus. Digambarkan rua adalah beruang yang besar yang ukurannya atau tingginya 1,6 meter dengan berat badan 450 kg dengan ciri-ciri kepala kecil, pendek, kemudian telinganya
bundar, serta mempunyai ekor yang pendek. Dia juga menyukai untuk makan ikan. Jadi, untuk gambaran tentang descriptive text itu lebih rinci dan lebih detail. The next is about language feature of report and descriptive text. Selanjutnya, kita akan bahas tentang unsur kebahasaan teks report dan deskriptif. Teks reports lebih sering menggunakan kalimat pasif atau passive voice dibandingkan deskriptif. Di sini sebagai contoh, polar bears, also called white bear, sea bear, or ice bear, great white northern bears are found in 5 nations across the Arctic. Di sini terdapat kalimat pasif sesuai dengan pola kalimatnya, yaitu subjek to be plus verb 3 atau verb 3 atau kata kerja bentuk 3, yaitu polar bears are found in 5 nations. Beruang kutub ditemukan di 5 negara. Jadi, polar bear sebagai subjeknya, kemudian to be-nya di sini adalah are, dan verb 3-nya adalah found. Bagaimana unsur kebahasaan dari teks deskriptif? Mari kita lihat. Dalam teks deskriptif terdapat spesifik participant atau objek tertentu yang sudah khusus, hanya satu, unik, dan tidak ada duanya. Sebagai contoh, ada rumahku, Candi Borobudur, Paman Jim, dan sebagainya. Kemudian, teks deskriptif menggunakan adjective phrase yang merupakan kelompok kata yang terdiri dari kata sifat dan kata benda, di mana kata sifat tersebut menerangkan benda atau kata benda untuk menggambarkan sesuatu atau benda atau tempat atau binatang. Jadi, sebagai contoh ada kata beautiful beach, a handsome man, the famous place. Selanjutnya, dalam descriptive text juga terdapat action verb atau kata kerja action yang menunjukkan aktivitas seperti berlari, tidur, berjalan, memotong, dan sebagainya. Terdapat spesifik partisipan yaitu well, audiences, that's the discussion about difference between report and descriptive text. Next time, there will be part 3. So stay tuned on MGMP channel of Bantul Junior High School English Teacher. Don't forget to stay tuned. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.